Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Di bawah kekuatan melahap yang diletuskan oleh jiwa Kaisar Alam, bahkan pil setengah terbentuk di tripod Wan Huo menunjukkan tanda-tanda runtuh, berubah menjadi energi spiritual lagi dan tersedot, ketakutan 3 kali menutupi kekuatan melahap yang mengerikan ini. Si kecil Xiao Yan ini benar-benar menakutkan. Dia benar-benar dapat mengekstraksi energi dari seluruh dunia pengobatan untuk membuat ramuan dengan setiap gerakannya. Kita sama sekali tidak memiliki harapan. Mari kita akui kekalahan, kata Senong tua sambil tersenyum pahit kepada tetua agung Wan Huo di samping. Haha, ayo pergi, kita mau kemana? Ayo berikan nutrisi untuk ramuanku. Begitu orang tua Senong selesai berbicara, Hun Suzi berkata sambil tertawa aneh. Boom, dia tiba-tiba menamparkan kuali api hitam, dan segera 2 pilar api hitam muncul dari kuali, terbang di atas kepala lelaki tua Senong dan tetua Wan Huo, dan akhirnya berubah menjadi 2 pilar besar lubang hitam. Adapun Xiao Yan, begitu jiwa kaisar keluar, Hun Suzi tidak punya nyali untuk memprovokasi Xiao Yan saat ini. Wow, di bawah perputaran gila-gilaan dari 2 lubang hitam besar, energi tajam Senong dan Wan Huo di dalam kuali dengan cepat diekstraksi dan dituangkan ke dalam kuali api di depan Hun Suzi. Kamu pencuri. Ekspresi Senong tua dan Penatua Agung Wan Huo keduanya berubah, dan mereka segera memanggil api aneh mereka sendiri dan bergegas maju. Bahkan jika mereka berdua ingin mundur dari kompetisi sekarang, mereka tidak akan pernah menyerahkan energinya kepada orang-orang menjijikkan seperti Hun Suzi. Di bawah kendali kedua pria itu, api bumi roh penyu dan api makhluk dengan cepat mengembun menjadi kura-kura coklat raksasa dan binatang api raksasa dengan 4 kuku. Ia membuka anggota tubuhnya dan menabrak pusaran gelap. Boom, keempatnya akhirnya bertabrakan di udara. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kedua roh api itu hampir roboh pada sentuhan pertama, dan semua api di tubuh mereka ditelan oleh pusaran gelap. Dalam sekejap, ukurannya menyusut satu ukuran. Aum, aum, dalam 2 jeritan yang sangat melengking, kedua roh api itu kembali dengan kekalahan. Huff, Senong tua dan Penatua Agung Wan Huo juga sangat manusiawi. Setelah mengetahui bahwa mereka tidak dapat menghancurkan binatang parasit di atas kepala mereka, mereka saling memandang dalam pemahaman diam-diam dan segera memutuskan untuk menyebarkan semua ramuan dan energi di dalam kuali. Kembali ke aslinya bersama-sama. Tak terkendali. Guntur tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Ledakan itu membuat pikiran semua orang bergemuruh, dan beberapa detik kemudian, masih ada suara-suara yang tersisa di awan. Bang! Bang! Di bawah pengaruh kekuatan sonik yang kuat ini, pusaran gelap di atas kepala Senong tua dan Penatua Agung Wan Huo hancur. Hun Suzi, yang baru saja tersenyum, tiba-tiba gemetar, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Haha, Xiao Yan lah yang mengambil tindakan dan memukuli lelaki tua tak tahu malu ini sampai mati. Wan Huo bertepuk tangan dan tertawa. Raksasa-raksasa dengan mata tertutup rapat telah bangun. Xiao Yan, kami tidak main-main dengan sungai. Aku menyempurnakan ramuanku, mengapa kamu peduli dengan urusanku? Kata Hun Suzi dengan ekspresi jelek sambil menutupi dadanya. Mendengar ini, raksasa-raksasa itu perlahan menundukkan kepalanya ke sosok pendek seperti semut di bawah, dan berkata dengan dingin, "Semut, kamu telah menggangguku." Kamu, kilau gelap di mata Hun Suzi tiba-tiba memadat. Berisik. Raksasa-raksasa itu mengangkat tangannya dengan ekspresi keheranan, dan menyerang sosok berpakaian hitam di bawah secepat kilat. Sialan, tindakan Lord Void Tunyan belum selesai, dan aku belum bisa terekspos sepenuhnya. Hun Suzi, yang ekspresinya berubah, hendak melawan, tapi tubuhnya sedikit terhenti, lalu terbang ke arah di luar. The Wrath of the Underworld. Aku melihat raksasa yang membentang sebagian besar langit. Ketika tangannya yang besar jatuh, dia membuat segel dengan satu tangan, membuka mulutnya yang besar sedikit, dan mengeluarkan satu bait. Mo, mengucapkan kata itu, dan hantaman gelombang suara yang sangat besar dan hampir merusak segera mengejar Hun Suzi yang hendak melarikan diri, dan semua ruang di jalurnya runtuh. Wow, dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi dengan jeritan jiwa yang luar biasa. Bang, 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 bayangan di udara semuanya hancur dalam sekejap, hanya menyisakan tubuh rusak yang muncul,
jatuh dengan cepat ke bawah, dan akhirnya jatuh kembali ke platform batu persegi. Untungnya, tingkat kultivasi Hun Suzy yang sebenarnya adalah Sein pertarungan bintang 7, dan tubuhnya bahkan lebih kuat. Jika Sein pertarungan bintang 5 ada di sini, dia mungkin akan hancur berkeping-keping oleh dampak sonik yang besar di tempat. Beri aku semua api penelan kekosongan dan ramuanmu. Tawa menggelegar tiba-tiba terdengar di telinga Hun Suzy, yang baru saja mengalami luka serius. Apa tujuannya sebenarnya adalah Void Swallowing Flame dan ramuannya? Hun Suzy menahan rasa sakit yang parah dan ingin mengobrak-abrik ruangan itu lalu pergi. Tapi sudah terlambat. Tentakel jiwa yang sangat tebal telah menembus topan Hun Suzy, dan kemudian dengan dorongan tajam keluar, bola api hitam ditarik keluar dari perutnya oleh tentakel jiwa. Ah! Sakit, sakit, sakit. Sosok Hun Suzy tiba-tiba menegang, dan dia segera mulai membombardir platform batu persegi dengan panik. Orang tua, berikan semua yang kau punya padaku. Tawa keras terdengar, dan api penelan kekosongan akhirnya ditarik keluar dari tubuh oleh tentakel jiwa Suzy. Bahkan prototipe ramuan dalam kuali obat di tengah platform batu tersapu oleh tentakel jiwa di beberapa titik. Kerja keras Hun Suzy selama 10 hari semuanya hancur dalam 1 hari. Ho, Xiao Yan. Hun Suzy yang berwajah pucat menutupi perutnya yang berdarah dan meraung seperti hantu jahat. Di bawah ledakan niat hitam, lubang hitam seukuran mangkuk di perut Hun Suzy sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tapi lubang itu benar-benar kosong. Diziwo yang diberikan kepada Hun Suzy oleh Void Swallowing Flame telah hilang. Meskipun tingkat kultivasinya yang kuat sebagai pejuang bintang 7 mencegahnya dari kematian akibat api aneh yang keluar dari tubuhnya, itu sudah cukup untuk menyebabkan dia menderita kerusakan parah dalam sekejap, dan kekuatan tempurnya berkurang sebesar setidaknya 70 hingga 80%. Namun Hun Suzy belum bisa menampakkan dirinya, karena Void Swallowing Flame belum mengirimkan sinyal kepadanya, yang berarti ia masih perlu menahan diri untuk beberapa saat. Demi tujuan besar klan Hun, dia Hun Suzy menanggungnya. Hun Suzy, terima kasih atas api dan ramuan anehnya, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu dulu. Aku ingin kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri saat aku berhasil menyempurnakan Suandan kelas 9. Aku akan mengalahkanmu di bawah. Senyum muncul di wajah besar raksasa itu. Kemudian di depan Hun Suzy, dia menelan api hitam yang masih menggeliat di tangannya, dan pil itu hancur karenanya dan berubah menjadi energi murni dan dilemparkan ke dalam kuali, sepenuhnya terintegrasi dengan pil kesengsaraan guntur. Tentu saja, Xiao Yan tidak benar-benar ingin melepaskan Hun Suzy. Situasi pasukan Hun Suzy di dunia luar masih belum diketahui. Kematian Hun Suzy mungkin membuat mereka kesal, jadi dia dihindarkan untuk sementara. Hari ketika pasukan klan jiwa tiba juga akan menjadi hari jatuhnya pasukan klan jiwa secara resmi. Xiao Yan, jika kamu tidak membunuhku sekarang, kamu akan menyesal. Hun Suzy menatap Xiao Yan dengan mata penuh kebencian. Rasa sakit dan penghinaan saat melihat api aneh seseorang dipadamkan dan obat mujarab dihancurkan di depan mata benar-benar tak terlukiskan. Saya tidak pernah menyesali apapun yang saya lakukan. Raksasa itu berkata sambil tersenyum penuh arti. Hahaha, Xiao Yan melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan memberimu produk setengah jadi ini juga. Senong tua tertawa ketika melihat pemandangan yang menyenangkan ini. Dia mengeluarkan produk setengah jadi dari kuali dengan satu tangan besar dan menunjuk itu menuju raksasa itu. Lupakan saja, produk setengah jadi kiri dan kanan tidak ada gunanya. Karena senior Senong memberikannya kepadaku, aku akan memberikan milikku kepadamu juga. Penatua Agung Wan Huo tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan memanfaatkannya situasi untuk mengirimkan prototipe ramuan di dasar kuali api coklat. Terima kasih, dua senior. Raksasa itu melihat dua prototipe ramuan di tangannya dan tersenyum. Dia segera menghancurkannya dan menuangkan semua energinya ke dalam kuali api di bawah. Ketika Xiao Yan mengekstraksi 10% energi dari dunia pengobatan dan menuangkan semua energi dari 3 prototipe Suandan kelas 9 ke dalam kuali api putih susu, perubahan akhirnya terjadi. Bas, tubuh kuali api putih susu mulai bergetar tak terkendali, dan gelombang energi yang besar menyebar dengan cepat di sekitar kuali api putih susu. Boom! Tutup kuali api berwarna putih susu dibuka dengan keras, dan sinar energi emas yang sangat tebal tiba-tiba melonjak dari kuali, berubah menjadi cahaya keemasan yang terang dan bergegas menuju langit. Bas!
Kabut di awan mulai berkumpul dengan ganas. Di bawah perekatan energi aneh, kabut itu dengan cepat berkumpul untuk membentuk guntur hitam dengan berbagai bentuk, dengan aura kehancuran yang samar di awan. Bubur emas dan puluhan ribu cairan obat di dalam kuali semuanya telah menghilang. Di tengah dasar kuali api, ramuan seukuran kepalan tangan yang seterang emas tergeletak di sana dengan tenang. Busur guntur emas melintas di permukaan ramuan emas dari waktu ke waktu, dan suara guntur samar terdengar. Pada saat tutup kuali dibuka oleh pancaran energi emas, aroma merah yang begitu kaya sehingga tidak dapat dicairkan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Saat aroma merah yang kaya dan kabut merah naik ke atas, mereka benar-benar mengembun menjadi tetesan air dengan warna berbeda di awan, yang mengandung energi yang sangat melimpah. Detik berikutnya, tetesan air penuh energi ini jatuh dari langit dengan derasnya, seperti hujan merah besar. Dan Yu akan mengeluarkan suantan. Pil kesengsaraan guntur Xiaoyan akhirnya berhasil disempurnakan. Tubuh Yaodan tidak bisa berhenti gemetar saat dia bergumam seperti seorang peziarah. Apa yang tidak dapat dia lakukan sepanjang hidupnya, dia akhirnya cukup beruntung untuk melihatnya hari ini. Bagi alkemis biasa, saya khawatir mereka tidak akan pernah melihat Suandan kelas 9 datang ke dunia sekali seumur hidup mereka. Suandan kelas 9 ini adalah benda suci, dan seorang alkemis yang dapat menyempurnakan Suandan kelas 9 secara alami adalah sebuah benda suci, orang suci yang hidup. Sebagai seorang alkemis, ini adalah ziarah, untuk menyembah orang suci yang hidup. Saya tidak tahu berapa banyak anggota klan Yao yang hadir, dan mereka menangis saat menyaksikannya. Bahkan sebagai organisasi alkemis tertua di benua Doki, klan pengobatan mereka belum terlalu lama melihat Suandan kelas 9 yang baru keluar. Ada awan gelap tinggi di langit, dan guntur hitam pekat berubah menjadi binatang guntur hitam yang berenang dengan cepat di antara awan, menyembul dari awan dari waktu ke waktu untuk memperlihatkan 1/2 skala cakarnya. Boom, 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 digerakkan oleh pancaran energi emas yang menembus awan petir, guntur sihir hitam yang terkumpul bisa menyerang kapan saja, dan nafas kehancuran perlahan menghilang. Guru, izinkan aku meminum guru ilmu hitam yang mengganggu itu untuk adikku. Xiao Jiu sedikit bersemangat untuk mencobanya. Sebagai inkarnasi dari Jiu Xuan Golden Thunder, guntur paling menakutkan di benua Doki, Xiao Jiu memiliki kemampuan yang sangat menakutkan untuk mengendalikan guntur ilmu hitam dan makhluk berpangkat lebih rendah lainnya dalam silsilah guntur. Minum kembali bukanlah sebuah kebohongan, itu benar meminum kembali. Tidak perlu, Tuan Yan bisa memutuskan sendiri guntur ilmu hitam. Jangan memperlihatkan kekuatanmu sekarang. Ini akan sangat berguna nanti. Yao Chen mengatakan sesuatu untuk menghentikan Xiao Jiu. Mata Xiao Jiu tiba-tiba berbinar ketika mendengar ini sangat berguna, hehe. Guntur sihir hitam. Xiao Yan, yang sedang duduk bersila di platform batu, melirik awan guntur hitam di atas kepalanya dan mencubit dengan tenang. Dia mencetak sidik jarinya dan berteriak, kemarahan dunia bawah. Raksasa-raksasa yang berdiri diam di belakang Xiao Yan mengikuti Xiao Yan dan membuat gerakan yang sama. Dia mengulurkan tangannya dengan ringan dan mengubah sidik jarinya seperti kilat, dan membuka mulutnya yang besar sedikit. 1 bait dimuntahkan dengan lembut. Mo, mengucapkan kata itu, dan lautan besar gelombang suara yang hampir merusak segera menghantam awan hitam yang tinggi di langit, menyebabkan semua ruang yang dilewatinya runtuh. Bang, bang, bang. Pita cahaya hitam yang gelap dan hampa itu seperti binatang besar dengan ukuran yang tak terlukiskan yang tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan menelan guntur di langit. Serangan jiwa yang dilakukan oleh tubuh jiwa setingkat kaisar begitu kuat hingga bisa mengguncang dunia. Keterampilan bertarung tingkat surga yang mengubah wajah langit dan bumi ini juga membuat orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat yang menyaksikan upacara tersebut tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Ini adalah alam kekaisaran yang melambangkan jejak keabadian. Pada saat ini, tetua klan obat berambut putih yang tak terhitung jumlahnya langsung tergerak. Bang! Detik berikutnya, kegelapan di langit menelan semua guntur sihir hitam yang pekat, dan langit benar-benar cerah. Bu! Raksasa-raksasa yang telah menyelesaikan misinya tiba-tiba hancur seperti hantu, dan akhirnya berubah menjadi cahaya putih dan menembus tubuh Xiao Yan. Wosh! Cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari kuali api dan terbang lurus melintasi langit. Huff! Aku bekerja keras selama 13 hari untuk menyempurnakan pil kesengsaraan guntur, bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri seperti ini?
Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, dan tangan ramping yang tersembunyi di balik lengan jubah yang lebar terulur seperti kilat. Pergi dan ambil cahaya keemasan itu dengan ringan. Bas! Ruang di depan cahaya keemasan yang melesat cepat di udara tiba-tiba berubah, dan sebuah tangan panjang dan ramping yang terlalu putih muncul dari kehampaan. Keberuntungan cahaya keemasan yang melonjak sepanjang jalan tiba-tiba berhenti, dan setelah beberapa saat menggeliat, ia berubah menjadi seorang wanita cantik dengan bokong montok. Si cantik berbaju putih mengayunkan lengan bajunya dan membungkuk di kejauhan, "Tuan, tolong lepaskan budak itu." Bang! Petik 2. Bang! Si cantik tiba-tiba menegang, dan sebuah tangan besar langsung meledakkannya. "Maaf, aku tidak suka tipemu." Sebuah tawa terdengar, dan tangan ramping itu segera memeluk ramuan emas itu ke dalam, lalu menabrak kehampaan dan menghilang. Di platform batu, Xiao Yan juga perlahan menarik lengannya, dan di telapak tangannya yang lebar, sebuah pil seterang emas tergeletak di sana dengan tenang. Kebetulan saat awan gelap menghilang, seberkas sinar matahari menyinari permukaan ramuan emas, dan cahaya keemasan terang keluar dari ramuan emas, menyebar ke segala arah dan setiap sudut dunia. Pil kesengsaraan Guntur Suandan kelas 9 telah resmi menjadi pil. Pes 1, pembaruan keempat. Pes, seorang pengguna di sisi Kidian berkata, "Apapun yang saya tulis hanyalah sok dan bodoh, tanpa milik saya sendiri. Saya merasa dirugikan dengan hal ini, karena saya memang hanya bisa pamer. Ya, ada juga larangan permanen, penghapusan, dan posting, dan Anda memaksakan diri untuk membacanya jika Anda tidak menyukainya. Xiao Yan, selamat atas keberhasilanmu menyempurnakan Suandan kelas 9. Kamu juga juara farmakope ini." Yaodan berdiri dan mengumumkan sambil tersenyum. "Juara, juara, juara." Begitu Yaodan selesai berbicara, anggota klan Yao bersorak. Meskipun klan obat mereka tidak memenangkan kejuaraan farmakope kali ini, mereka sangat yakin dengan kekalahan mereka. Xiao Yan tersenyum dan melambai ke bawah, "Terima kasih banyak." Senong Tua dan Penatua Agung Wan Huo juga memadamkan api aneh mereka dan memandang Xiao Yan sambil tersenyum saat dia menerima berkah semua orang. "Sinyalnya akhirnya datang, kalian semua harus mati." Mata Hun Suzy bersinar seperti binatang buas, dan setelah menelan pil berikutnya, dia perlahan naik ke udara. Saat semua orang memberi selamat kepada Xiao Yan secara serempak, gerakan Hun Suzy begitu mempesona dan tidak normal. "Aku bertanya padamu, apakah kamu terlalu bahagia terlalu dini?" Hun Suzy tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata sambil tersenyum. Saat kata-kata Hun Suzy jatuh, kerumunan yang ramai dan tertawa di alun-alun berangsur-angsur menjadi sunyi, dan mereka mencium aura yang mengganggu. Bahkan beberapa tetua klan obat menatap tajam ke arah Hun Suzy, yang bermata tajam. Mungkinkah orang-orang klan Hun akhirnya tidak tahan lagi? "Hun Suzy, apa yang ingin kamu lakukan? Hari ini adalah farmakope klanku, sebaiknya kamu diam." Yaodan memandang Hun Suzy jauh di langit dan mengerutkan kening. "Haha, apa yang ingin saya lakukan? Saya ingin Kaisar Gyokuno Tuoshe dari klan pengobatan Anda." Hun Suzy menjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum aneh. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di bawah menjadi gempar. Untuk Kaisar Gyokuno Tuoshe, klan jiwa akhirnya mulai menargetkan klan Yao, dan kekacauan akan segera terjadi. Bahkan ada orang penakut yang mulai mencari jalan keluar. "Hanya karena kamu adalah orang suci petarung bintang 5. Yaodan memandang Hun Suzy tanpa ekspresi dan berkata, "Petarung suci bintang 5, persetan dengan pejuang bintang 5. Hun Suzy sepertinya sudah muak, dan nafas yang tertahan lama di tubuhnya keluar dari tubuhnya seperti naga yang marah. Orang suci pertarungan bintang 7. Hanya dalam beberapa detik, aura Hun Suzy tiba-tiba meningkat dari Santo Petarung bintang 5 menjadi Santo Petarung bintang 7. "Yaodan, segera serahkan Kaisar Gyokuno Tuoshe, jika tidak, kamu tidak punya pilihan selain memusnahkan klan." Hun Suzy, yang penuh momentum, merentangkan tangannya, dan aura agung dengan tekanan yang menakutkan tiba-tiba muncul. Sepotong langit dan bumi ini terbentang. "Seven Star Fighting Saint, apakah ini semua alasan mengapa kamu berani datang ke klan pengobatan kami? Kamu naif. Sesepuh, ambil tindakan." Petik 2. Jiwa otomatis Suzy yang berambut panjang dan tidak berangin menengadah ke langit dan tersenyum, seperti iblis penghancur dunia, "Haha, lakukan. Di klan Yao, kecuali kamu, orang suci pertarungan bintang 7, yang berani menyentuhku."
Siapa yang berani? Huang Kuan Tianfuri, sosok seperti hantu diam-diam muncul dari belakangnya, dan dengan lembut mengeluarkan satu bait boom. Dampak, gelombang suara yang besar dan hampir merusak datang hampir seketika, dan itu berakhir dalam sekejap mata. Hun Suzy benar-benar ditelan, dan pikirannya langsung meledak. Ups, bayangan hitam dengan cepat melintasi langit seperti meteor yang jatuh, dan akhirnya jatuh ke tanah. Retak, retakan pada lempengan batu menyebar dengan cepat ke sekeliling seperti jaring laba-laba. Petik 2. Semua orang melihat depresi besar di alun-alun dan berpikir rumit sejenak. Xiao Yan, dengan raungan kertakan gigi, Hun Suzy, yang mengeluarkan darah dari 7 lubangnya, terhuyung keluar dari lubang yang dalam. Jauh di langit, di atas platform batu gantung yang awalnya milik Hun Suzy, sesosok tubuh kurus berdiri dengan tangan terlipat. Maaf, aku menantangmu. Bibir pemuda berjubah hitam itu sedikit menggeliat, dan suaranya tiba-tiba bergema dengan jelas antara langit dan bumi. Boom! Kata-kata Xiao Yan sepertinya menyalakan sumbu yang tak terlihat. Semua orang di klan Yao tertawa dan bersorak. Tawa yang membubung itu sebanding dengan bila angin paling tajam, menyebabkan wajah Hun Suzy memerah. Hun Suzy yang diliputi kesedihan dan amarah yang tak terlukiskan, melirik dari sudut matanya dan melihat dua sosok dari Tianfu langsung melompat ke pandangannya. Ternyata tempat di mana dia baru saja mendarat, tidak jauh dari Yao Chen dan yang lainnya. Senyuman Hun Suzy berangsur-angsur menyebar, baiklah, Xiao Yan, tetaplah di sana dengan tenang. Saya jamin kamu akan menyesalinya. Guru, ayo pergi. Yao Chen, yang diingatkan oleh Xiao Yan, tiba-tiba berdiri, menabrak kehampaan dan menghilang, meninggalkan Xiao Jiu berdiri di sana dengan tatapan kosong di wajahnya. Jieji, sudah larut, siapa adik laki-laki Xiao Yan? Xiao Yan, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya kehilangan adikmu. Hun Suzy menggerakkan jari kakinya, dan seluruh tubuhnya seperti pedang tajam yang putus talinya, menyodorkan langsung ke Xiao Jiu dan pergi. Jangan kemari, akan sakit jika aku memukulmu. Xiao Jiu mundur dengan panik. Mati. Hun Suzy yang merasa semakin bahagia di hatinya, mengangkat telapak tangannya dan menginjakannya dengan keras ke dada Xiao Jiu. Dia sepertinya pernah melihat adegan ketika Xiao Jiu dari klan Xiao meninggal secara tragis dan Xiao Yan menahan adiknya sampai mati dalam kesakitan. Tiba-tiba, ekspresi panik di wajah Xiao Jiu memudar, dan senyuman nakal segera muncul. Sebelum Hun Suzy sempat memikirkannya, Xiao Jiu membuka mulutnya, dan cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dengan desisan, hampir dengan kecepatan cahaya. Hanya dengan sekejap, cahaya keemasan yang memenuhi seluruh bola mata Hun Suzy telah menghantam tubuh Hun Suzy dengan keras. Energi kekerasan yang mengerikan itu seketika menghancurkan pusaran energi pertarungan yang melindungi permukaan tubuh Hun Suzy, lalu mengalir ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan, menghancurkan seluruh organ tubuh di dalamnya dan mengubahnya menjadi potongan-potongan hitam hangus. Plop, tubuh yang hangus tiba-tiba menghantam tanah. Dari waktu ke waktu, busur petir emas melonjak ke permukaan tubuh yang hangus, terus mengikis tubuhnya yang sudah bobrok. Di hadapan semua orang, mereka hanya bisa melihat Hun Suzy bergegas menuju pemuda Xiao, dan kemudian mundur kembali dengan kecepatan lebih cepat seperti disambar petir. Dadada, Xiao Jiu berjalan perlahan dan santai ke sisi Hun Suzy, memandangi sosok hitam hangus yang tergantung hanya dengan satu tarikan napas, dan berkata sambil tersenyum tipis, sudah kubilang, sakit jika aku memukul orang. Lihat, kamu masih tidak percaya padaku. Apakah kamu percaya sekarang? Di bawah pemboman 9 guntur emas misterius tadi, semua organ dalam Hun Suzy telah berubah menjadi ketiadaan, yang berarti rongga perutnya benar-benar kosong. Saat ini, Hun Suzy hanya mengandalkan semangat juangnya yang kuat untuk menahan nafas, dan dia mungkin berhenti bernapas kapan saja. Ho, kamu juga adalah orang suci pejuang bintang 7. Hun Suzy membuka matanya dan berbicara sesekali. Suaranya seolah-olah dipaksa keluar dari embusan yang rusak, yang sangat aneh. Xiao Jiu berjongkok perlahan, memasukkan satu tangan ke dada Hun Suzy seperti kilat dan berkata sambil tersenyum lembut, ya, tentu saja, tapi dia tidak mengizinkanku mengatakannya. Oh, matanya tiba-tiba menatap mata Yuan Hun Suzy, tubuhnya membeku, dan kemudian dia benar-benar kehilangan napas. Klan jiwa Hun Suzy, mati. Gulu, ada suara menelan yang tak terhitung jumlahnya di lapangan untuk sementara waktu.
Satu gerakan merusak suci jiwa suci pertarungan bintang 7 dari klan jiwa. Apa asal-usul pemuda dari klan Xiao ini? Bukankah kamu bilang dia adalah adik dari Xiao Yan, pemimpin klan muda? Aku khawatir dia saudara palsu. Hah? Idiot. Yao Dan memandangi mayat tak bernyawa itu dan mencibir. Kerja bagus, Xiao Jiu. Sosok Xiao Yan diam-diam muncul dari sisi Xiao Jiu, yang masih menunggu untuk berbicara, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan. Hahaha, teman-teman klan pengobatan, kita di sini. Tawa seperti guntur tiba-tiba menyebar ke seluruh dunia. Begitu dia selesai berbicara, kekosongan yang tinggi di langit tiba-tiba berubah, dan segera sebuah lorong luar angkasa sepanjang ratusan kaki perlahan terbentuk di depan pandangan semua orang. Segera setelah lorong luar angkasa terbentuk, kabut hitam yang aneh dan luar biasa keluar darinya, dan samar-samar, bahkan ada jeritan tubuh jiwa yang datang darinya. Apakah pasukan klan jiwa sudah tiba? Yao Dan melihat ke lorong luar angkasa yang besar dengan wajah tanpa ekspresi, dan kemudian memerintahkan Wan Huo yang lebih tua di satu sisi, Wan Huo, panggil pasukan koalisi. Petik 2. Penatua Agung Wan Huo menghancurkan sepotong batu giok dengan sangat cepat. Bas! Saat bayangan hitam yang luar biasa keluar dari lorong, nafas yang luas dan dingin tiba-tiba beriak di langit. Desir, desir, desir. Di dunia pengobatan, selalu ada kerumunan orang kuat dari klan Yao, seperti belalang yang terganggu, terbang dengan cepat di udara, mendarat di belakang Yao Dan memandang para penyusup dengan waspada, menunggu saja pemimpin klan mereka untuk mengatakan ketertiban. Pasukan klan jiwa menduduki sebagian besar wilayah udara segera setelah muncul. Mereka dipimpin oleh 4 sosok tua dengan aura sekuat jurang dan laut. 4 orang suci iblis dari klan jiwa, aku tidak menyangka klan jiwa akan mengirimkan kalian semua untuk menghadapi klan Yao kami. Yao Dan, yang dikelilingi oleh banyak orang kuat, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan matanya tertuju pada 4 sosok yang memimpin di sana, matanya dipenuhi dengan tatapan serius. Kekuatan klan pengobatanmu baik-baik saja, sedikit lebih kuat dari klan roh dan klan batu. Untuk amannya, klan mengirimkan ke-4 saudara kita. Dengan senyuman, Yao Dan, yang telinganya sedikit berkedut, menghela nafas lega dan berkata dengan suara keras, "Oh, kalau begitu aku harus berterima kasih kepada klan jiwa karena perhatiannya." "Tidak, terima kasih, kamu akan lebih berterima kasih kepada kami nanti." Cermin dia tersenyum aneh, dan kemudian mulai mengamati dunia, bertanya-tanya, "Hei, kemana Hun Susi pergi? Dia melakukan pekerjaan dengan baik kali ini." Petik 2. Di sini, melewati udara dan langsung mengenai cermin jiwa. Huff, tipuan yang luar biasa. Soul Mirror bahkan tidak melihatnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan menamparkan benda yang masuk dengan keras dengan telapak tangan yang sederhana semangat. Hun Susi. Mata Hun Jing tiba-tiba mengembun, dan dia melihat Hun Susi yang tampak garang itu dihancurkan olehnya di tempat. Wow, cermin jiwa, kamu sangat menyedihkan. Kamu benar-benar membunuh pahlawan dari aksi klan jiwamu di tempat. Bahkan jika kamu adalah 4 orang suci iblis dari klan jiwa, kamu pasti akan dihukum oleh Kaisar Jiwa setelah kamu kembali kepada klan. Xiao Yan, yang baru saja melemparkan senjata tersembunyi itu, bertepuk tangan dengan ekspresi patah hati. Xiao Yan, Hun Susi sebenarnya dibunuh olehmu. Bagus sekali, bagus sekali. Kali ini, aku bersumpah akan membunuhmu. Hun Jing menatap pemuda berjubah hitam di bawah, yang juga berasal dari klan Hun. Musuh hidup dan mati, tindakan ini sepadan. Semuanya, kali ini pasukan klan jiwa menyerang, saya meminta semua teman saya untuk tinggal dan membantu. Kami, klan obat, tidak akan ragu untuk membalas budi Anda setelahnya. Bala bantuan dari aliansi 5 klan dan 1 rumah akan segera tiba. Kami, klan obat, pasti akan mampu mengalahkan klan jiwa. Semua tikus ini dikalahkan. Tepat ketika Xiao Yan menarik perhatian cermin jiwa, Yao Dan juga mengirimkan undangan kepada orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat yang datang, untuk berpartisipasi dalam farmakope. Kualitas orang kuat Zhongzhou yang dapat diundang untuk berpartisipasi dalam farmakope klan Yao cukup tinggi. Tingkat budidaya mereka setidaknya berada di puncak Douzun, dan ada juga banyak orang suci Dou yang kuat. Jika kita bisa memenangkan hati mereka, itu akan sangat membantu. Karena klan jiwa telah lama menjadi musuh publik Zhongzhou,
dan semua negara adidaya di Zhongzhou telah menyatakan perang terhadap klan jiwa. Kekuatan utama di Zhongzhou masih sangat optimis apakah aliansi tersebut dapat mengalahkan klan jiwa. Segera setelah Yao Dan selesai berbicara, hampir 60% orang kuat Zhongzhou di lapangan setuju untuk tinggal dan berpartisipasi dalam pertempuran. Bala bantuan. Haha, dari mana bala bantuan itu berasal? Ruang itu sudah lama kita blokir. Cermin jiwa membuang Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum dingin. Robek, retakan ruang yang panjang dan sempit tiba-tiba terkoyak di langit biru, dan orang-orang kuat dengan momentum yang mencengangkan berbaris rapi. Haha, bala bantuan ada di sini. Seorang lelaki tua berbaju hijau, yang merupakan pemimpin kelompok orang kuat misterius ini, berkata sambil tersenyum. Di bawah kepemimpinan Yao Dan, pasukan klan Yao di darat dengan cepat terbang ke udara untuk bergabung dengan bala bantuan. Gudao, aku tidak menyangka bahwa 3 makhluk abadi dari klan kunomu akan datang. Kamu sebenarnya mengintai di sini sebelumnya. Trik yang bagus. Ekspresi Soul Mirror tiba-tiba berubah. Sekarang kalian berempat orang suci iblis ada di sini, lalu mengapa kami dan 3 orang abadi tidak datang? Di masa lalu, kalian berempat orang suci iblis selalu membuat saya dan orang lain kewalahan dengan keunggulan numerik Anda. Sekarang kami memiliki pemimpin klan Yao Dan di sini, 4 lawan 4, mari kita lihat bagaimana kalian bertarung. Sebagai yang terkuat di antara 3 makhluk abadi dari klan kuno, Gudao mengenakan jubah biru dan memiliki wajah kekanak-kanakan seperti bau tulang angin. Gudao, apa menurutmu kamu pasti menang? Hayalan, kita memiliki eksistensi yang lebih kuat di luar dunia pengobatan. Wajah Hun Jing sedikit bingung, pertempuran ini mungkin berbahaya. Petik 2. Bang bang. Gudao bertepuk tangan dengan tenang dan berkata, jika kamu lebih kuat, terus kenapa? Tanda tanya, apa menurutmu kami tidak kuat? Semuanya, ini waktunya untuk muncul. Saat Gudao selesai berbicara, kubu koalisi 4 sosok berjalan berkeliling lagi, dan dengan sedikit hembusan nafas, 4 sinar energi yang tidak lebih lemah dari 3 makhluk abadi dari klan kuno segera berdiri. Ini 4 orang suci pertarungan bintang 7 lagi. Teriakan terkejut keluar dari tenggorokan Soul Mirror. Sekarang dia akhirnya mulai panik. Keempat orang suci pejuang bintang 7 ini, ditambah 3 makhluk abadi dari klan kuno, dan Yao Dan, pemimpin klan Yao, berjumlah total 8 orang suci pejuang bintang 7, yang berarti 2 kali lipat jumlah dari 4 orang suci iblis mereka. Soul Mirror sendirian melawan 8 makhluk dengan level yang sama, dan sulit bernapas untuk sementara waktu. 3 orang suci iblis yang tersisa di belakangnya melihat ada sesuatu yang tidak beres, dan segera bergerak maju untuk membantu cermin jiwa melawan 8 orang suci dari koalisi. Sebanyak 12 aura menakutkan seperti naga raksasa terjerat di udara dan bersaing dengan gila-gilaan. Hanya dalam beberapa detik, 4 orang suci iblis dari klan jiwa yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan secara numerik dengan cepat dikalahkan. Bang! Momentum sebenarnya terjadi dengan keras di udara, dan 4 orang suci iblis yang lemah mundur beberapa langkah sebelum mereka bisa berhenti. Yao Dan dari klan Yao, 3 dewa dari klan kuno, peri roh api dari klan api, dan Ba Guntur dari klan Guntur semuanya adalah wajah-wajah tua. Nah, anak laki-laki berbaju hijau ini seharusnya adalah nenek moyang dari Pagoda Dan dia dapat dianggap sebagai anggota Tianfu. Saya hanya tidak menyangka bahwa dia benar-benar berhasil menerobos dan berhasil mengambil langkah itu. Dia pasti telah mencapai ramuan emas kelas 9 tergoda. Tunggu, apakah petapa pejuang bintang 7 ini dari sisi lain? Tatapan dingin Sa menyapu 8 orang suci di seberangnya satu persatu, dan akhirnya tatapannya tiba-tiba terfokus pada pria kuat yang tampak seperti anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun. Pria kuat di seberang sepertinya menyadarinya dan mengalihkan pandangannya. Mata emas yang diam-diam berubah warna tiba-tiba dipenuhi dengan kilat dan guntur, seolah-olah seluruh dunia dipantulkan kembali ke mata emas. Boom! Dalam keadaan kesurupan, petir emas berukuran 100 kaki dengan cepat mengembun di depan pemuda berjubah hitam, mengarah ke jiwa roh jahat dan menyerangnya dengan marah. Hati-hati, Hun Sa, yang berada dalam bahaya besar, tanpa sadar bersiap untuk menghindar ke bawah. Pada saat ini, salah satu tangan besar musuh melingkari lengan Hun Sa dengan erat, dan Hun Sa segera bersiap untuk melawan. Hun Sa, apa kamu gila? Raungan seperti bel tiba-tiba meraung di benak Hun Sa. Raungan ini, yang mengandung sedikit kekuatan jiwa,
segera menarik Hun Sa keluar dari keadaan yang sangat tegang itu. Hun Sa, yang berkeringat dingin di beberapa titik, segera berbalik dan melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa petir setinggi 100 kaki sepertinya belum pernah muncul sebelumnya. Musuh yang baru saja menempel padanya ternyata adalah Hun Yan, salah satu dari 4 orang suci iblis dari klan Hun, dan bukanlah musuh sama sekali. Saat ini, telapak tangan Hun Yan dengan kuat menggenggam pergelangan tangannya, dan salah satu tangannya sudah berada di leher Hun Yan. Selama Hun Sa mengerahkan kekuatannya, 4 orang suci iblis akan bertarung satu sama lain. Hun Yan, ada apa denganmu? Baru saja kamu tiba-tiba terbang seperti setan. Aku segera menangkapmu, tapi kamu benar-benar menyerangku. Setelah melihat Hun Sa dengan hati-hati beberapa saat, Hun Yan akhirnya melepaskannya setelah melihat bahwa dia akhirnya kembali normal. Aku tidak sengaja mengalami kemalangan orang lain. Hun Sa yang ketakutan tanpa sadar mengusap keningnya, namun telapak tangannya langsung basah oleh keringat. Hun Sa dengan hati-hati melirik ke arah tertentu di sisi berlawanan, hanya untuk melihat Xiao Jiu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mengangguk padanya sambil tersenyum. Tapi ada cahaya keemasan yang membuat jantung berdebar-debar melintas di matanya, yang merupakan kekuatan guntur. Baru kemudian Hun Sa memastikan bahwa guntur emas tadi memang hantu, tapi orang kuat misterius ini pasti bertanggung jawab atas kekuatan guntur. Kamu telah dikomplotkan, siapa itu? Wajah Hun Yan langsung menjadi lebih serius setelah mendengar ini. Mampu berkomplot secara diam-diam melawan Sein pertarungan bintang 7, bukankah itu berarti kekuatan sebenarnya orang ini setidaknya adalah Sein pertarungan bintang 8? Pemuda berjubah hitam di antara 8 orang seberang, ingat, jangan menatap matanya saat kita bertarung. Matanya benar-benar jahat. Selain itu, pria ini juga pandai menggunakan petir. Klan bersembunyi pembangkit tenaga listrik rahasia. Hun Sa menelan ludah, merasa bahwa pertempuran ini menjadi semakin berbahaya. Awalnya, menurut rencana sebelumnya, Foi Tunyan juga akan memasuki dunia pengobatan dengan pasukan klan jiwa mereka. Dengan Foi Tunyan, orang kuat di tahap awal dari Sein pertarungan bintang 9, yang bertanggung jawab, perang akan berjalan lancar. Saat angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Inilah yang mereka lakukan saat menghancurkan suku mayat hidup dan suku batu. Tapi sekarang situasinya berbeda. Semua negara adidaya yang dikenal di Zhongzhou telah menyatakan perang terhadap klan jiwa, dan semua jalur luar angkasa di dunia kuno, dunia guntur, dunia api, dunia bintang, dan dunia kedokteran telah dibuka. Ketika klan jiwa menginvasi klan obat, untuk memastikan bahwa blokade ruang angkasa benar-benar aman dan menghindari menarik perhatian pasukan koalisi, api penelan Void harus menjaga segel klan obat dari dunia luar dan tidak diizinkan untuk meninggalkan setengah langkah lagi. Oleh karena itu, klan pengobatan kematian dipimpin oleh 4 orang suci iblis dari klan jiwa mereka dalam pertempuran ini. Saya pikir orang terkuat di klan Yao hanyalah pemimpin klan Yao dan seorang suci petarung bintang 7. Jika klan jiwa mengalahkan 4 orang suci petarung bintang 7 sekaligus, mereka akan mampu mengalahkan petinggi klan Yao dalam satu gerakan. Namun siapa sangka bahwa pasukan koalisi sebenarnya telah menempatkan sejumlah besar orang kuat di dunia kedokteran terlebih dahulu, sehingga klan kedokteran sekarang menghabisi 8 orang suci pejuang bintang 7 sekaligus, 2 kali lebih banyak dari 4 orang suci iblis mereka. Dan perang sudah dalam bahaya. Pemuda misterius berjubah hitam itu bahkan lebih menakutkan. Dia jatuh ke dalam ilusi hanya dengan pandangan sekilas. Kekuatan tempurnya yang menakutkan telah menyusul Sein pertarungan bintang 8. Seorang suci petarung bintang 8, apa yang akan dilakukan pasukan jiwa untuk melawannya nanti? Anak laki-laki itu bukanlah orang kuat dari klan Guntur, tapi anggota klan Xiao. Soalnya, lengan bajunya disulam dengan lambang klan-klan Xiao, dan itu juga merupakan lambang klan 9 langkah paling mulia di antara Xiao lambang klan-klan. Anak laki-laki ini bukan hanya seorang anggota klan Xiao, dia juga harus menjadi anggota berpangkat tinggi dari klan Xiao. Hun Tu, yang selama ini diam di antara 4 orang suci iblis, tiba-tiba berkata. Hanya saja ada sedikit kerumitan dan absurditas di wajahnya, dan saat dia berbicara, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok dari klan Xiao yang sekuat Sein pertarungan bintang 8. Bagaimana mungkin kekuatan garis keturunan Kaisar Dou klan Xiao belum habis 1000 tahun yang lalu, orang di seberangnya. Saya melihat pola klan 9 langkah ungu merah yang sangat jelas melambai tertiup angin di lengan jubah hitamnya yang disesuaikan agar pas.
Gulu. 3 suara menelan yang sangat keras tiba-tiba terdengar. Bos, dia memang pembangkit tenaga inti klan Xiao. Apakah Anda melihat cincin di jari telunjuk kirinya? Ada simbol pedang yang berpotongan terukir di atasnya. Cincin khusus ini hanya dapat digunakan oleh anggota hakim klan Xiao Legiun. Petik 2. Cincinnya masih berwarna merah, menandakan bahwa dia memiliki status yang sangat tinggi. Dia pasti anggota Legiun berpangkat tinggi. Dia adalah hakim klan Xiao. Mata Hunsa tertuju pada yang ada di mata Xiao Jiu tangan. Sebuah cincin merah. Seperti tentara pemusnahan hitam dari suku kuno, suku Xiao juga menggunakan kekuatan penuh mereka untuk membentuk pasukan elit yang disebut Legiun Hakim. Legiun Hakim adalah senjata terhebat klan Xiao dalam menindas ratusan suku di Zhongzhou dan menyapu bersih semua pembangkang. Setiap kali dikirim, akan menimbulkan badai berdarah, yang cukup untuk menakuti musuh klan Xiao. Di dalam Jager Legion, mereka juga memiliki tim elit yang disebut Jager. Jika Anda ingin dianugerahi gelar juri, tingkat kultivasi Anda setidaknya harus puncak Doseng bintang 5, dan Anda juga harus melakukan prestasi yang sangat menakutkan untuk klan sebelum Anda dapat dipilih. Setelah Anda dianugerahi gelar hakim, Anda tidak diperbolehkan berhenti di tengah jalan, terlepas dari hidup atau mati. Total ada 10 juri. Hanya jika juri sebelumnya tewas dalam pertempuran barulah hakim baru dapat diganti. Karena hakim adalah tombak paling tajam dari klan Xiao dan selalu muncul di sudut paling berbahaya, tim hakim selalu kekurangan personel. Selama pergolakan besar klan Xiao 1000 tahun yang lalu, meskipun semua kekuatan garis keturunan Kaisar Dou di tubuh telah diekstraksi oleh Xiao Xuan, menyebabkan penurunan kekuatan yang tajam, tim juri masih menimbulkan banyak masalah kepada tentara klan jiwa. Kematian setiap juri pasti akan menyingkirkan banyak lawan dengan level yang sama. Bahkan orang paling terkenal dan berkuasa di klan jiwa, 4 orang suci iblis, tidak akan pernah mau menghadapi hakim klan Xiao sendirian. Semua jurinya adalah sekelompok orang gila. Orang gila. Sekarang hakim yang hidup telah muncul di depan semua orang. Apakah klan Xiao mulai pulih setelah 1000 tahun? Tapi bukankah kekuatan garis keturunan Kaisar Dou di tubuh mereka sudah habis? Kita tidak bisa berlarut-larut seperti ini lagi. Kita tidak bisa menghadapi 8 orang suci pejuang bintang 7. Selain itu, orang suci pejuang bintang 8 yang kuat dari klan Xiao telah muncul. Yang tertua dari 4 orang suci iblis, cermin jiwa hanya berhenti sejenak, dan dengan tatapan tegas di matanya, dia segera membuat keputusan. Aku tahu, bos. Setelah mendengar ini, Hunsa segera membuka gulungannya. Sementara 4 orang suci iblis dari klan jiwa mengulur waktu, klan obat sebenarnya juga mengulur waktu. Mereka sedang menunggu kedatangan kekuatan utama dari pasukan koalisi. Sejak pembukaan Pharmacope, Xiao Xuan, Gu Yuan, Lei Ying, dan Yan Jin secara pribadi telah ditempatkan di pintu masuk saluran luar angkasa. Begitu mereka menemukan bahwa saluran luar angkasa terputus, mereka akan menunggu dengan tenang klan jiwa tentara untuk memasuki Guci. Kemudian pimpin kekuatan utama dari berbagai ras untuk menghentikan kemunduran mereka, dan akhirnya mengepung dan membunuh mereka. Di kamp tentara klan pengobatan. Untungnya, orang-orang kuat dari klan pengobatan sudah mengetahui identitas Xiao Jiu, orang kuat misterius dari 3 suku. Mereka sedikit bingung dan menatap Xiao Jiu dengan ragu. Orang suci petarung bintang 7 dari klan Xiao. Benar saja, tebakan mereka benar. Klan Xiao, yang telah tersembunyi selama ribuan tahun, masih mempertahankan sebagian kekuatannya dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mulai tidak mau kesepian dan siap bergerak. Xiao Yan, sebagai pemimpin klan muda dari klan Xiao, adalah orang kuat klan Xiao pertama yang lahir di klan Xiao, dan orang suci pertarungan bintang 7 adalah yang kedua. Mereka punya firasat bahwa tidak lama lagi klan Xiao akan mengungkap misteri mereka sepenuhnya. Di sebelah 3 makhluk abadi dari klan kuno adalah Sein pertarungan bintang 7 yang kuat dari klan Yan. Pria kuat dari suku Yan ini adalah wanita menggerahkan dan cantik yang mengenakan gaun merah. Semua orang memanggilnya peri api. Wanita cantik itu memiliki senyuman menawan di wajahnya, dan penampilannya yang menawan membuatnya tampak dewasa dan menarik. Kultivasinya yang kuat kira-kira mirip dengan 3 makhluk abadi dari klan kuno. Dilihat dari latar belakang klan Yan, dia hampir menjadi orang terkuat kecuali Yan Jin, pemimpin klan Yan. Melihat pemuda kuat yang mengenakan jubah klan Xiao, warna aneh muncul di mata wanita cantik itu, dan dia berpikir, itu saja,
izinkan saya mencobanya hari ini. Terkikik, ku dengar adik laki-lakiku adalah pria kuat di klan Xiao. Aku ingin tahu apa identitasnya di klan Xiao. Wanita cantik itu menatap Xiao Jiu dengan matanya yang indah, senyuman menyentuh muncul di pipinya, dan sepertinya ada sesuatu di matanya. Fluktuasi aneh terdengar. Fluktuasi semacam itu memiliki ilusi samar yang membuat orang merasa kesurupan. Xiao Jiu menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata sambil tersenyum, "Saya Xiao Jiu, putra keempat dari pemimpin klan saya. Tentu saja, Anda juga bisa memanggil saya Xiao Jiu. Xiao Yan adalah saudara laki-laki saya, tidak tahu seperti apa dirimu, adik kecil." Berapa banyak keberadaan seperti itu yang ada di klan Xiao sekarang. Melihat Xiao Jiu berperilaku begitu baik dan bijaksana, senyuman di wajah wanita cantik itu menjadi lebih cerah, dan fluktuasi yang aneh di matanya menjadi lebih kabur. Begitu wanita cantik itu mengatakan ini, beberapa pejuang terkemuka dari klan kuno, klan Guntur, dan klan Yan diam-diam menajamkan telinga mereka. Mereka juga ingin tahu seberapa kuat klan Xiao 1000 tahun kemudian. Sial, putra keempat dari pemimpin klan-klan Xiao sudah menjadi orang suci pertarungan bintang 7. Jika Anda memasukkannya ke dalam klan Yao, itu akan menjadi kekuatan pemimpin klan, dia akan menjadi orang terkuat di bawah pemimpin klan. Jika Anda memasukkannya ke dalam klan Leiyan, dia akan menjadi orang terkuat di bawah pemimpin klan. Apakah generasi muda klan Xiao begitu sombong? Lalu semua orang masih main-main. Xiao Jiu ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, "Ada semua keberadaan sepertiku di klan kita." Saat semua orang terlihat bersemangat, Xiao Jiu mengangkat matanya dengan ekspresi malu-malu. Mata emas yang diam-diam berubah warna bertemu dengan mata cerah wanita cantik itu. Boom! Dalam sekejap, kilat dan guntur bergemuruh di benak wanita cantik itu, dan rasa sakit yang menyengat segera menyebar dari lubuk pikirannya. Tubuh halus wanita cantik yang tidak siap itu menjadi lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Gu Dao, salah satu dari 3 dewa suku kuno di satu sisi, dengan cepat membantunya berdiri dan menyelamatkannya dari rasa malu. Teknik rayuan jiwa yang digunakan oleh Dzogchen alam surga mencoba merayuku, tetapi kamu sedikit tertinggal. Bahkan saudaraku, yang jiwanya telah memasuki alam kekaisaran, hampir tidak dapat mempengaruhiku. Petik 2. Wanita cantik itu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Teman klan Xiao ini, maafkan aku, Huo Ling lah yang kehilangan kesabaran." Huo Ling kembali tenang dan segera membungkuk untuk meminta maaf. "Juga, jangan panggil aku adik. Maksudku, aku lebih tua dari kakekmu. Apa kamu percaya?" Xiao Jiu terus mengeluh kepada Huo Ling dengan gila. Wajah wanita cantik dan menggerakkan ini langsung memerah, dan dia sangat malu hingga dia merasa malu. Ternyata orang kuat dari klan Xiao yang baru saja dia goda adalah tetua tertinggi dari klan Xiao yang selamat dari perubahan besar 1000 tahun yang lalu. Dia sebenarnya lebih tua dari kakeknya, dan dia masih memanggilnya adik. Ya Tuhan, jika bukan karena musuh yang kuat sekarang, saya khawatir Huo Ling akan menyembunyikan wajahnya dan pergi. Haha, oke, Xiao Jiu, jangan menakuti penatua Huo Ling. Sebuah tawa membantu Huo Ling menghilangkan rasa malunya. Iya, kakak. Xiao Jiu yang ditepuk bahunya oleh Xiao Yan langsung menahan keinginannya untuk mengeluh. Kakak, jadi apa identitasnya? Huo Ling tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dan Xiao Jiu dengan tatapan kosong. Melihat dua pemuda dari klan Xiao yang terlihat sangat mirip, siapapun mungkin akan mengira bahwa mereka adalah saudara dari ibu yang sama, bukan? Tetua Huo Ling, Xiao Jiu baru berusia 17 tahun ini. Menurut aturan klan Xiao kita, dia akan resmi mencapai usia dewasa tahun depan. Jangan menggoda Xiao Jiu sesuka hati. Ini dianggap perdagangan anak. Jika para tetua klan kami mengetahui, dia ada di sini untuk merepotkanmu. Xiao Yan merangkul bahu Xiao Jiu dan berkata sambil tersenyum. Mungkin merasakan tatapan wanita cantik itu, Xiao Jiu mengangkat kepalanya sedikit dan menunjukkan senyuman familiar kepada wanita cantik itu. Huo Ling segera memalingkan kepalanya, membungkuk dan memberi hormat, "Maaf, ketua klan muda Xiao Yan, hari ini adalah kakakku Meng Lang." Ini benar-benar di luar karakter. Baru saja diucapkan, pesan tersembunyi yang terkandung dalam kata-kata Yan. Tanpa diduga, pria kuat dari klan Xiao bernama Xiao Jiu ini sebenarnya adalah adik dari Xiao Yan. Xiao Jiu juga menyebut putra keempat.
Itu berarti patriark misterius Xiao Zhan memiliki dua ahli waris lainnya. Putra keempat, Xiao Jiu, adalah Seven Star Fighting Saint. Putra ketiga, Xiao Yan, adalah Santo Petarung Bintang 6. Jika semuanya berjalan seperti ini, putra pertama dan kedua dari pemimpin klan Xiao juga akan sangat kuat. Mungkinkah mereka adalah dua orang suci petarung bintang 6 atau orang suci petarung bintang 7? Mendesis. Generasi muda pria kuat dari klan Xiao sangat menakutkan. Saat ini, di alam Xiao, dua bersaudara Xiao Ding dan Xiao Li, yang sedang sibuk menyerang alam semi suci, akan pingsan sambil menangis di bawah pohon Bodhi kuno di tengah pegunungan Xiaodi. Jika mereka mengetahui hal itu, para tetua dari tiga suku telah menebak kekuatan mereka. Kita berbeda, Xiao Ding dan Xiao Li berteriak dengan gila di dalam hati mereka. Menurut perhitungan waktu, Tuan Guyuan dan yang lainnya akan segera tiba. Mari kita mulai pertempuran, kata Gudao, salah satu dari tiga abadi klan kuno. Mulai perang, mulai perang, mulai perang. Jejak tekad muncul di mata klan Yao, klan Guntur, dan klan Yan. Kali ini, bahkan jika mereka tidak dapat memusnahkan kekuatan utama klan jiwa tentara dalam satu gerakan, mereka masih akan terluka parah. Faktanya, tujuan pertempuran yang ditetapkan oleh pasukan koalisi di awal bukanlah untuk mengalahkan mereka dalam satu pertempuran, tetapi menggunakan taktik mengiris sosis untuk memakan suku jiwa satu gigitan pada satu waktu. Pertama-tama, tidak realistis memakan pasukan klan jiwa sekaligus, apalagi mereka sendiri akan membunuh 1000 musuh dan menderita 800 kerugian. Bukan situasi pertempuran yang paling ideal. Selain itu, hal ini pasti akan menyebabkan serangan balik gila-gilaan oleh kekuatan utama klan jiwa, dan bahkan kaisar jiwa mungkin tidak mampu menanggungnya ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, taktik mengiris sosis adalah rencana pertarungan terbaik. Tanpa merangsang tekad klan jiwa untuk bertarung dengan tegas, cobalah untuk menimbulkan kerusakan besar pada kekuatan utama pasukan klan jiwa. Setelah berdiskusi dengan cermat, pasukan koalisi berencana untuk membunuh setidaknya 20 hingga 30% pasukan klan jiwa dalam pertempuran ini, dan setidaknya 1 dari 4 orang suci iblis yang dipimpin oleh klan jiwa akan terbunuh. Meskipun keempat orang suci iblis memiliki kekuatan yang sama, Hunsa adalah mata rantai terlemah di antara keempatnya. Menurut rencana sebelumnya, kami akan menghancurkan Hunsa sepenuhnya dalam pertempuran ini, dan kami akan membagi keduanya. Gudao merenung sejenak lalu berkata, tidak, bagaimana pertempuran bisa didistribusikan secara merata? Untuk memusatkan kekuatan superior untuk memusnahkan musuh secara efektif, menurutku itu harusnya adalah kelompok yang terdiri dari 3 makhluk abadi dari klan kuno, kelompok Leiba dan Penatua Huoling, kelompok Yao dan kepala klan dan leluhur Danta, dan Xiao Jiu satu orang dalam satu kelompok. Tujuan dari 3 kelompok abadi dan Xiao Jiu adalah untuk menghancurkan 2 orang suci iblis, dan tujuan dari 2 kelompok lainnya adalah untuk menimbulkan kerusakan parah pada 2 orang suci iblis itu sebanyak mungkin. Usul Xiao Yan, distribusi ini lumayan. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah teman klan Xiao ini benar-benar kuat dalam pertempuran? Kata Gudao dengan tatapan aneh di matanya saat mendengar ini. Para tetua dari 3 klan lainnya juga memandang Xiao Jiu dengan ekspresi aneh. Rencana distribusi Xiao Yan memperjelas bahwa kekuatan tempur Xiao Jiu setara dengan 3 makhluk abadi dari Qixing Dao Suci. Hanya nenek moyang Danta yang memperhatikan Xiao Jiu. Meski belum pernah berhubungan dengan Xiao Jiu sebelumnya, terdapat hubungan khusus antara leluhur Danta dan Xiao Jiu, yang keduanya merupakan inkarnasi makhluk spiritual langit dan bumi. Saat ini, nenek moyang Danta belum mengetahui seperti apa wujud asli Xiao Jiu, namun dia yakin bahwa dia adalah jenisnya, jadi secara alami dia melihat ke arah Xiao Jiu dengan melihat lebih dekat. Lagi pula, keberadaan berwujud makhluk spiritual terlalu sedikit di dunia. Nenek moyang Danta telah lahir selama hampir 10.000 tahun, namun tidak ada keberadaan semacam ini yang dia ketahui, hanya dirinya sendiri sejenis. Memang benar dalam sejarah benua Doudi. Ada Kaisar Tuoshe kuno yang dibentuk oleh Kaisar Yan di atas, ada leluhur Danta yang dibentuk oleh Xuan dan kelas 9 di tengah, dan ada 9 Kaisar Xuan di bawah. Xiao Jiu dari klan Xiao terbentuk dari guntur emas. Hanya 3 orang ini. Xiao Jiu memiliki fisik yang istimewa dan dapat bertarung lintas level. Kekuatan tempurnya sebanding dengan Sein pertarungan bintang 8. Jika terjadi pertarungan, bahkan Sein pertarungan bintang 8 tahap awal mungkin tidak dapat mengalahkannya,
tapi itu cukup untuk menghadapi orang suci iblis klan jiwa. Yan tersenyum dan menjelaskan, Baba Sing Doseng. Semua orang menatap kosong ke arah pemuda pemalu di depan mereka. Setelah Gudao dan dua anggota tiga dewa lainnya saling memandang, mereka tersenyum pahit dan berkata, klan Xiao memang penuh dengan orang-orang berbakat, jadi mari kita alokasikan seperti ini. Kita bertiga akan bertarung melawan satu jiwa santo iblis klan. Jika kita tidak bisa membiarkannya jatuh, kita bisa, aku tidak punya keberanian untuk kembali menemuimu. Pertempuran ini adalah markas klan Yao, dan itu harus dipimpin oleh klan-klan Yao. Ketua, klan Yao dan, berikan perintah. Begitu Xiao Yan mengatakan ini, semua orang kuat di aliansi memandang klan Yao dengan mata membara. Dan, ya, merasakan tekad yang bersatu di mata semua orang, pil obat di dalam hatinya mengangguk dengan berat. Selama mereka ada di sini, klan obat tidak akan mati. Tentu saja tidak. Semua orang kuat di koalisi, ikuti aku untuk menyerang. Yao dan melambaikan tangannya dan berteriak dengan marah. Bunuh. Aliran semangat juang yang mengerikan melonjak tanpa syarat, dan akhirnya berubah menjadi aliran besar semangat juang yang meraung, langsung menuju pasukan klan jiwa di sisi berlawanan dengan momentum yang menakutkan. Melihat semangat juang yang hampir menutupi seluruh langit, ekspresi Soul Mirror berubah dengan liar dan dia berkata, sialan, apa yang sedang dilakukan Master Void Swallowing Yan? Kenapa tubuhnya belum mencapai dunia pengobatan? Tuan Void menelan Yan masih di sini. Pisahkan tubuh anak itu di luar batas, bos, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, atur pasukan untuk bertarung. Hun Sa meraung sekuat tenaga. Pasukan klan jiwa, ikuti aku untuk membunuh. Cermin jiwa, dengan ekspresi tegas, memimpin ketiga orang suci iblis dan bergegas maju. Boom, boom, boom. Setelah hening beberapa detik, pelatihan Doki yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan berbeda diledakkan dari pasukan suku jiwa, menabrak lautan energi yang luar biasa tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Serangan yang dilancarkan oleh pasukan kedua belah pihak meledak dengan kekuatan penuh, menutupi seluruh langit. Langit dipenuhi dengan warna-warni semangat juang. Detik berikutnya, keduanya akhirnya saling bertabrakan dengan sedikit kegilaan. Boom! Sebuah ledakan besar terjadi. Badai energi dahsyat yang tak terlukiskan menyapu daerah sekitarnya dengan cepat. Area ruang yang luas runtuh satu demi satu, lubang hitam besar menggantung di langit satu demi satu, dan langit cerah langsung dipenuhi lubang. Bang! 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 Di tanah, perisai energi satu demi satu muncul dari bangunan penting klan obat, melindungi bangunan berusia ribuan tahun dari klan kuno ini. Klan Yao yang telah dipersiapkan sejak lama, mengaktifkan perintah mobilisasi perang dan perintah pertolongan pertama perang ketika perang dimulai. 99% orang kuat bergegas ke sisi pemimpin klan untuk bergabung dalam pertempuran. Beberapa orang kuat yang tersisa mengambil generasi muda orang kuat dari klan Yao dan melindungi jutaan keturunan klan Yao dan berlindung di bawah tanah. Meskipun jutaan orang klan Yao ini tidak terlalu efektif dalam pertempuran, mereka adalah masa depan klan Yao. Oleh karena itu, di awal perang, klan Yao yang kuat yang tetap berada di tanah membuka perisai energi tepat pada waktunya, sementara para pemimpin tertinggi klan Yao mencoba yang terbaik untuk membawa musuh ke tempat yang tinggi. Mereka tidak panik. Wow, badai energi besar merobek segala sesuatu di sekitarnya, terus-menerus mengeluarkan suara menelan yang keras. Setelah serangan tentatif putaran pertama tiba, orang-orang kuat di kedua sisi dengan hati-hati menghindari cakupan badai energi yang sangat besar, dan mengikuti lautan energi untuk menerkam lawan mereka dengan ganas. Bang! 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 Orang-orang kuat dari pasukan koalisi dan pasukan jiwa bertabrakan tanpa menyerah. Mereka menggunakan semua keterampilan bertarung seumur hidup mereka untuk membombardir lawan mereka dengan liar. Diiringi dengan suara keras ledakan kembang api energi, orang-orang kuat dari kedua sisi terus jatuh dengan cepat ke tanah. Di ketinggian 10.000 meter, bagi orang kuat yang terluka parah, ia akan menjadi genangan daging dan lumpur tanpa kemungkinan untuk bertahan hidup. Perkelahian telah dimulai. Ketika pasukan kedua belah pihak bertemu, rencana koalisi untuk membunuh 4 orang suci iblis dari klan jiwa juga dimulai. Haha, cermin jiwa, bagaimana kalau mengobrol dengan ketiga teman lama kita? 3 makhluk abadi dari klan kuno langsung menuju cermin jiwa, yang tertua dari 4 orang suci iblis dari klan jiwa. Ketika Soul Mirror melihat ini, hatinya langsung tenggelam.
Tiga makhluk abadi dari klan kuno memiliki kekuatan yang mirip dengan 4 orang suci iblis, dan mereka semua adalah lawan dengan level yang sama. Dalam ribuan tahun perang rahasia antara klan jiwa dan klan kuno, mereka telah saling berhadapan berkali-kali, dan mereka sangat akrab dengannya. Sekarang mereka bertiga ada di sini, jika tidak ada kekuatan eksternal yang campur tangan, cermin jiwanya akan mati di sini hari ini. Lord Void Swallowing Flame, kenapa kamu tidak turun ke alam bawah? Gudao, kalian bertiga benar-benar bekerja sama untuk menghadapiku sendirian, kamu benar-benar tercela. Soul Mirror mengulur waktu sambil mencari cara untuk memecahkan situasi. Selama bertahun-tahun, ketika kalian berempat bersaudara mengandalkan keunggulan numerik mereka untuk membuatku kewalahan, bukan itu yang kamu katakan. Gudao mengedipkan mata pada mereka berdua, dan 3 orang yang tersebar segera berdiri dalam formasi segitiga, mengunci cermin jiwa. Cermin jiwa melirik ke sudut mata dan diam-diam berkata membela diri, jadi apa? Aku. Hah? Ada banyak omong kosong, dia mengulur waktu. Ayo ambil tindakan dan coba singkirkan dia sebelum Void menelan api tiba. Gudao kedinginan. Dengan senyum dingin, dia memegang telapak tangannya, dan tongkat hijau sepanjang 10 kaki muncul di tangannya. Dia mengangkat tangannya ke cermin jiwa dan menyerang. Lakukan. Keduanya juga melancarkan badai serangan. Pencuri tua ini benar-benar tahu bahwa kita mengulur waktu. Hun Jing tidak punya waktu untuk memikirkannya dan bergegas maju. Dentang. Saat keempat orang suci pertarungan bintang 7 menggerakkan tangan mereka, ruang di sekitarnya dalam jarak beberapa ribu kaki terdistorsi dengan keras oleh angin kencang yang meluap. Orang-orang kuat dari kedua belah pihak di sekitar mereka berhenti bertarung satu demi satu dan melarikan diri lebih jauh seperti orang gila, takut mereka akan terkoyak setelah pertarungan sengit ini. Dalam sekejap, lingkungan di sekitar keempat orang itu benar-benar kosong. Disinilah letak kekuatan Santo petarung tingkat tinggi. Segera, Lei Ba dan Huo Ling bekerja sama untuk mengambil Hun Yan, sementara Yao dan leluhur Danta mengambil pembunuh Hun. Hunsa terakhir dari 4 orang suci iblis dari klan Hun memandang dengan panik jubah di sisi lain. Sial, bagaimana dia bisa menjadi bintang jahat ini? Dia lebih suka menghadapi Lei Ba dan Huo Ling bergabung daripada menghadapi orang kuat klan Xiao yang sangat misterius ini. Teman-teman dari klan Hun, saya Xiao Jiu dari klan Xiao, kamu bersikap sopan. Xiao Jiu dengan sopan menundukkan tangannya kepada Hunsa. Halo. Hunsa mengencangkan pedang berkepala hantu berwarna merah tua di tangannya dan menunjukkan senyuman penuh air mata kepada Xiao Jiu. Yah, Xiao Jiu memiliki sesuatu yang dia tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Xiao Jiu menyentuh kepalanya dan berkata sambil tersenyum malu-malu. Katakan, Hunsa, yang sudah tenang, melanjutkan. Orang kuat dari klan Xiao ini ingin membuang waktu, dan dia dengan senang hati menundanya. Dia hanya perlu menunggu kedatangan Lord Nihility Swallowing Flame dari luar dunia. Senyuman aneh, saudara pernah memberitahuku, hanya klan jiwa yang mati adalah klan jiwa yang baik, menurutmu ini benar? Apa, tidak? Itu bukan tubuh yang sebenarnya. Pedang berwarna darah di tangan Hunsa, yang berada dalam bahaya besar, mengayunkannya berubah menjadi aliran darah dan menghantam kehampaan di depan dengan momentum yang menakjubkan. Haha. Maafkan aku, itu juga bukan tubuh asli di sana. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar di telinga Hunsa, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku karena terkejut. Bas, guntur samar terdengar, dan sesosok tubuh muncul di belakang Hunsa seperti hantu, dan tinju yang memancarkan guntur tak berujung meninju pinggang Hunsa. Detik berikutnya, energi kekerasan yang sangat menakutkan langsung menghancurkan membran Douki pelindung tubuh Hunsa, dan kemudian mengalir ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan, bersumpah untuk menghancurkan semua organ tubuh di dalamnya. Meskipun Hunsa bukanlah Hun Suzi yang pernah diserang sebelumnya, dia juga tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan energi ini masuk ke dalam tubuhnya dan menimbulkan kekacauan, jika tidak, dia akan mendapat masalah besar. Pergilah ke neraka. Jejak kekejaman muncul di mata Hunsa, dia mengendalikan pinggangnya dan memutarnya ke kiri, dan tubuhnya membungkuk membentuk lengkungan yang aneh. Tanpa melihat, dia memutar lengannya dan mengayunkannya ke belakang. Cek, cek, apakah kamu mempertaruhkan nyawamu dengan luka-lukamu? Bagaimana bisa ada hal sebaik itu bisa terjadi? Menghadapi pukulan tajam ini, orang di belakangnya tidak memblokirnya dengan paksa, dan menghilang dalam sekejap. Mengambil kesempatan untuk menjauhkan diri dari musuh,
Hunsa segera menggunakan energi pertarungan di tubuhnya untuk dengan panik mengeluarkan energi asing yang masuk ke dalam tubuhnya. Namun, energi yang mendominasi dan kekerasan itu sama sulitnya untuk dikeluarkan seperti gangren yang menempel di tulang. Lagi pula, Hunsa ini juga orang yang kejam. Dia membenci musuhnya dan bahkan lebih kejam lagi pada dirinya sendiri. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tiba-tiba mengangkat tinjunya dan meninju dadanya. Akhirnya, seteguk besar darah dipaksa keluar oleh Hunsa. Namun pada memar yang besar itu, terdapat busur petir emas yang melompat dengan cepat. Dengan beberapa suara mendesis, bahkan kekosongan tersebut pecah menjadi lubang hitam kecil oleh energi destruktif yang terkandung di dalamnya. Wajah Hunsa yang berpengetahuan luas tiba-tiba menjadi pucat, dan dia mengucapkan kata demi kata, 9 guntur emas misterius. Siapa kamu? Bahkan Lei Ying, pemimpin klan Lei di mendiang Dou Sage bintang 8, dia bisa hanya saja kamu baru saja mengendalikan guntur sihir hitam, kamu pasti bukan dari klan Guntur. Hunsa menahan rasa sakit yang berdenyut di tubuhnya dan menatap pemuda berjubah hitam yang muncul di hadapannya dengan ekspresi serius. Aku bukan dari klan Guntur, aku dari klan Xiao. Xiao Jiu mengerutkan bibirnya saat mendengar ini. Hunsa segera menjadi marah dan berteriak, persetan dengan ibumu. Kamu jelas bukan Xiao. Itu terlalu tidak masuk akal. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Jiu berubah menjadi guntur emas setinggi 100 kaki dan bergabung ke dalam kehampaan. Kecepatan cahaya keluar. Kamu benar-benar berani menyerangku. Hunsa yang gila itu menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan keras. Dia mengepalkan pisau darah berkepala hantu di tangannya dan langsung mengayunkannya ke bawah darah tak terukur. Gelombang memenuhi udara. Sungai darah yang berisi energi darah tak berujung dan roh jahat segera melonjak keluar dari pisau darah kepala hantu dan menyapu ke arah guntur sepanjang 100 kaki. Boom! Setelah beberapa saat gemetar, keduanya akhirnya bertabrakan. Di mata semua orang yang sangat ketakutan, kekuatan guntur yang menakutkan langsung merobek sungai darah yang tak terukur. Guntur emas sepanjang 100 kaki mengamuk di tempat, berubah menjadi ribuan guntur emas dan dengan panik menghancurkan erosi darah yang luar biasa. Kekuatan itu bisa mengguncang dunia. Aura menakutkan yang dilepaskan secara tidak sengaja oleh guntur emas yang menakutkan membuat musuh di sekitarnya mati rasa dan mundur satu demi satu. Terutama setelah petir emas sepanjang 10 kaki bocor dan membunuh Santo petarung bintang 2 klan jiwa dengan satu pukulan, perasaan panik ini mencapai puncaknya. Di antara pertarungan antara 12 orang suci petarung bintang 7, yang paling kuat bukanlah pertarungan di mana 3 makhluk abadi dari klan kuno bertarung melawan cermin jiwa tertua di antara 4 orang suci iblis, tetapi pertarungan di mana Xiao Jiu dari klan Xiao menjadi gila dan menghancurkan jiwa jahat. Klan Xiao tidak sesederhana yang dibayangkan semua orang. Bahkan Lei Ba, yang bekerja sama dengan Huoling untuk melawan Hun Yan di medan perang lain, sering kali melirik ke arah Xiao Jiu. Sebagai orang kuat dari klan Guntur yang mewarisi kekuatan Guntur dalam darahnya, Lei Ba sangat peka terhadap kekuatan Guntur. Xiao Jiu baru saja mulai mengamuk ketika dia dengan tajam mengenali asal mula Guntur emas. 9 guntur emas misterius. Tapi dengan Kaisar Guntur di sisiku, hanya ada 2 orang luar biasa dalam sejarah klan Guntur yang bisa mengendalikan 9 guntur emas misterius. Salah satunya adalah pendiri klan Guntur di zaman kuno, Kaisar Dou dari klan Guntur, dan yang lainnya adalah keturunan darah pertama dari leluhur, yang merupakan pemimpin kedua klan Guntur. Kecuali 2 orang dewasa ini, tak seorang pun di klan Guntur yang mampu mengendalikan kekuatan paling menakutkan dalam silsilah Guntur benua Kaisar Dou, 9 guntur emas misterius, selama ribuan tahun. Bahkan orang terkuat saat ini di klan Guntur, pemimpin klan Guntur, Lei Ying, yang berada di tahap akhir Dou Sage bintang 8, hanya dapat mengendalikan guntur iblis hitam. Jadi, apa sebenarnya orang kuat klan Xiao yang misterius ini? Bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan Jiu Xuan Golden Thunder? Konon dia adalah anak keempat dari Xiao Zhan, pemimpin klan Xiao. Ini pasti bohong kan? Ini pasti anak yang diam-diam diambil oleh klan Xiao dari klan Guntur kita. Tidak, klan Guntur kita tidak akan memiliki garis keturunan yang luar biasa. Untuk sesaat, kesadaran Lei Ba terpecah menjadi 2 orang kecil di benaknya, bertarung dengan gila-gilaan. Gangguan Lei Ba yang sering terjadi selama pertempuran juga memungkinkan Hun Yan mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik,
dan Huo Ling yang lebih tua dari suku Yan harus menghapus pantatnya. Bahkan setelah beberapa kali, wanita cantik dari suku Yan ini akhirnya menjadi marah. Dia mengerutkan kening dan memarahi, "Lei Ba, apa yang kamu lakukan? Lawan kita adalah Hun Yan, bukan Hun Sa. Jangan marah, ini hanya masalah waktu." Setelah menyelesaikan pukulannya, Lei Ba tiba-tiba mendorong lengan kanannya yang gelap ke depan dan berteriak, "Ledakan naga guntur." Petik 2. Naga petir hitam sepanjang 1000 kaki segera muncul dari tangannya lengan, dan menggigit Hun Yan dengan mulut besar. Sepanjang jalan, retakan di ruang itu menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Sialan, Hun Yan, yang diam-diam bangga dengan keberhasilan serangan diam-diam tadi, tidak bisa lagi tertawa sama sekali. Klan Tianfu dan Xiao, sebagai dua mata rantai penting dalam aliansi 5 klan dan 1 klan, juga memiliki pembagian kerja yang sangat jelas selama perang. Orang tua Danta dan Xiao Jiu mewakili kedua belah pihak dalam pertempuran tingkat tertinggi. Yao Chen, seorang suci petarung bintang 5, memimpin para prajurit Tianfu untuk bertarung melawan pasukan suku Jiwa, sebagai seorang penjaga tunggal, yang berspesialisasi dalam berburu menumpas para pejuang suci dari klan Jiwa. Dengan 4 petarung tingkat tertinggi, 4 orang suci iblis dari klan Jiwa, dibawa pergi oleh pasukan koalisi, para ahli eselon 2 yang tersisa di pasukan klan Jiwa bukanlah tandingan Xiao Yan. Bahkan jika dia bertemu dengan petarung bintang 6 yang setingkat dengannya, gerakan Huang Kuan Tian urat dari Xiao Yan dapat sangat merusak jiwanya dalam sekejap, dan kemudian dia dapat membuatnya mati di tempat dengan gerakan kemarahan Buddha. Teratai. Akan lebih nyaman lagi ketika bertemu dengan orang suci pertarungan klan Jiwa dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah daripada Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa menggunakan tingkat kultivasinya untuk menghancurkannya. Di bawah pembunuhan Xiao Yan yang sangat efisien, orang suci pertarungan klan Jiwa menghadapi musuh-musuhnya satu demi satu, dan bahkan kemudian, ketika orang-orang suci pertarungan klan Jiwa melihatnya, mereka akan segera berbalik dan melarikan diri, putus asa untuk melarikan diri. 4 orang suci iblis yang menyadari situasi ini juga sangat cemas, tetapi mereka sendiri terlalu sibuk untuk mengurus diri mereka sendiri, jadi mereka hanya bisa mengirimkan sinyal dengan panik di dalam hati mereka untuk mendesak kekosongan di luar dunia untuk menelan api. Hidupkan menelan api, jika kamu malas dan tidak mau maju, sang patriark tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak tahu berapa lama perang berlangsung, tapi raungan yang sangat melengking tiba-tiba bergema di langit. Bas. Begitu dia selesai berbicara, matahari yang menyilaukan tiba-tiba naik tinggi di langit, dan cahaya yang menyilaukan memenuhi seluruh dunia pengobatan hampir seketika. Boom! Serangkaian gelombang kejut destruktif yang tak terlukiskan menyapu dengan cepat dari ketinggian ke segala arah. Pegunungan yang membentang ribuan mil tepat di bawah matahari langsung musnah. Cermin jiwa, yang dirusak parah oleh 3 makhluk abadi dari klan kuno, meledak di ambang kematian. Beberapa menit kemudian, asap di langit perlahan menghilang, dan matahari yang menggantung tinggi di langit menghilang dengan tenang, hanya menyisakan lubang hitam pekat yang berputar dengan tenang di tempatnya. Bas! 1000 kaki jauhnya dari lubang hitam, kekosongan terdistorsi, dan 3 sosok hangus muncul dengan aneh. Pria di tengah-tengah ketiga sosok itu tiba-tiba batuk seteguk darah, tidak bisa menyembunyikan ekspresi ngeri di wajahnya dan bergumam, "Ahem, sial, pria cermin jiwa itu benar-benar meledakkan dirinya sendiri." Tidak berkata apa-apa lagi. "Ya, kamu baru saja berdiri di depan kami berdua, hampir menghadapi gelombang kejut. Kamu yang terluka paling parah." Orang tua di sebelah kiri melirik pria di tengah, dan ada lubang darah yang mengejutkan di dadanya. Sangat mudah untuk melihat tulang padat di antara mereka. "Tidak apa-apa, aku tidak bisa mati. Luangkan waktu untuk menyembuhkan lukamu." 3 pasukan tempur tingkat Dosein bintang 7 yang dilepaskan akan sangat membantu situasi pertempuran. Tangannya dan berpindah dari Naji dengan susah payah. Dia mengeluarkan ramuan tingkat tinggi dan menelannya. Segera setelah ramuan itu dimasukkan ke dalam mulutnya, luka mengerikan di jalan kuno mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan bahkan wajah pucatnya diam-diam berubah menjadi lebih kemerahan. 2 lainnya dari 3 dewa klan kuno merasa lega ketika mereka melihat ini, dan dengan cepat mengeluarkan ramuan itu dan meminumnya, setengah waspada dan setengah dalam keadaan mengantuk, dengan cepat mendapatkan kembali kekuatan mereka. Orang-orang kuat yang tergabung dalam kamp klan jiwa semuanya menatap kosong ke lubang hitam dalam yang tergantung di udara. Lord Soul Mirror,
Salah satu dari 4 orang suci iblis, mati seperti ini. Dan di manakah Lord Nihility Tunyan mereka? Saudaraku, kamu benar-benar mati seperti ini. Hunsa, yang saat ini cukup lemah, bergumam kebingungan. Oh, kita telah membuka total 4 medan perang besar. Tanpa diduga, klan kunolah yang membuat terobosan pertama. Lupakan saja, jangan bermain lagi. Xiao Jiu sedikit mengernyit dan memanggil semua guntur di langit keluar. Gerakan aneh Xiao Jiu segera membuat khawatir Hunsa yang sedih, yang memiliki sedikit kesedihan di matanya dan sebenarnya berencana untuk menyerang lebih dulu. Hunsa mengerahkan energi pertarungan yang agung di tubuhnya dan menuangkannya dengan gila-gilaan ke dalam pisau darah. Di bawah infus gila Hunsa berapapun biayanya, pisau darah itu juga mulai bergetar hebat. Bas-bas. Darah pada pedang lebar itu semakin merah. Akhirnya, guncangan hebat mencapai puncak yang tidak dapat dijelaskan. Dewa darah membelah langit. Aku melihat Hunsa tiba-tiba mengangkat gagang pisaunya, dan menebas ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Suara ledakan sonik yang keras bergemuruh di langit, dan cahaya darah yang panjangnya sekitar 1000 kaki mengembun dengan cepat. Keluar dan bergegas menuju sisi yang berlawanan. Kemanapun cahaya darah lewat, ruang di sekitarnya runtuh. Mati, dasar idiot dari klan Xiao. Di bawah kendali yang tepat dari jiwa jahat, cahaya darah yang sangat tajam menembus ruang dengan energi jahat yang luar biasa, dan kemudian dipukul dengan keras. Serangan ini kelihatannya cukup bagus, tapi tidak ada gunanya. Xiao Jiu tertawa. Terbahak-bahak, lalu merentangkan tangannya dan berbisik pelan, keluar. Petik 2. Meletus dari tubuh Xiao Jiu, dan cahaya yang menyilaukan langsung mengalihkan pandangan semua orang. Matahari kecil sempat menggantung tinggi di langit. Dewa darah membelah langit. Pada saat ini, cahaya darah yang mengejutkan akhirnya tiba, dan menghantam matahari kecil dengan gelombang kejut yang tak terlukiskan. Boom! Matahari kecil bergetar hebat, lalu cahayanya bersinar terang. Kemudian, dengan sekali klik, pancaran darah sepanjang 1000 kaki itu perlahan pecah. Bagaimana mungkin, pukulan penuhku hancur seperti ini? Hunsa tidak bisa menerima hasil ini untuk beberapa saat. Aduh! Bersamaan dengan auman naga yang mengejutkan, seekor naga raksasa dengan tubuh emas yang terlihat seperti terbuat dari emas muncul di hadapan semua orang. Naga emas raksasa ini panjangnya sekitar 1000 kaki, berkelok-kelok dan melingkar di kehampaan. Tubuhnya yang ramping dikelilingi oleh guntur emas yang lebat. Air guntur emas yang berubah dari guntur emas yang terlalu kuat menetes dari sisik emas yang sama dari waktu ke waktu, jatuh ke dalam kehampaan, dan bahkan kehampaan tersebut membuka lubang besar yang dalam. Samar-samar, kekuatan destruktif dan menakutkan diam-diam menyebar dari tubuh kuat naga emas, menyebabkan ruang di sekitarnya terasa sangat terdistorsi. Kemunculan agung naga petir emas ini langsung membuat khawatir semua orang kuat di kedua sisi yang masih bertarung sengit di langit. Gulu, apa-apaan ini? Naga emas yang sebanding dengan pejuang bintang 8. Bagaimana klan Yao bisa memiliki warisan seperti itu? Di mana pejuang bintang 8 jiwa kita klan? Petik 2. Apakah ini sosok yang kuat dalam koalisi kita? Petik 2. Nenek moyang Danta, yang berada di tepi medan perang, memandangi air guntur emas yang menetes dari naga emas dari waktu ke waktu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dan berkata, sepertinya aku tahu orang seperti apa itu. Nenek moyang Danta setelah Zhu berhasil melangkah ke Douseng bintang 7, itu berarti dia telah mengambil langkah pertama di jalur ramuan emas. Jika dia dapat menyelesaikan ketiga langkah tersebut, maka dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai ramuan kekaisaran yang legendaris. Secara logika, dia telah mencapai ramuan emas dan tidak lagi takut pada guntur biasa. Namun, ketika dia bertemu dengan naga guntur emas ini, dia merasakan rasa takut seperti menghadapi musuh alami. Maka hanya ada satu penjelasan, dan itu adalah jenis guntur yang hanya bisa dipanggil ketika ramuan emas kelas 9 berhasil disempurnakan 9 guntur emas misterius. Ternyata rekan lelaki tua Danta itu sama sekali bukan putra keempat dari kepala keluarga klan Xiao. Tubuhnya hanyalah guntur emas 9 suan. Ketua Xiao Suan, apakah ini rencana cadangan yang Anda tinggalkan untuk klan Xiao 1000 tahun dari sekarang? Orang tua dari Danta memikirkan banyak hal pada saat itu, tapi sayangnya semuanya salah. Apa yang kamu lakukan? Kamu jelas bukan putra keempat dari pemimpin klan Xiao. Roh jiwa yang pikirannya diambil oleh raksasa ini mundur 3 langkah dalam sekejap. Kamu kentut. Sudah kubilang,
Aku putra keempat ayahmu. Naga petir emas yang tergantung tinggi di udara sepertinya sangat marah dengan kata-kata Hunsa pembohong ini tidak mau berbohong padaku. Aum, mata emas naga emas itu sudah dipenuhi warna merah darah, dan ia membuka mulutnya yang besar dan menukik ke bawah dengan keras menuju mangsanya. Ah! Semua jiwa iblis yang telah dipenjara di ruang sekitar dengan cepat mengerahkan energi pertarungan di tubuh mereka dan dengan panik membombardir sangkar luar angkasa di luar tubuh mereka. Bang! Raungan itu akhirnya berhenti tiba-tiba sampai dia dan sangkar luar angkasa ditelan oleh seekor binatang raksasa. Orang suci pertarungan bintang 7, jiwa dari 4 orang suci iblis dari klan jiwa telah mati. Naga emas raksasa yang menelan jiwa iblis dengan fleksibel mengayunkan ekornya di udara, dan semburan cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Bas! Bola cahaya yang menyilaukan itu menggeliat dengan cepat, dan seorang pria muda berjubah hitam keluar darinya. Cegukan, lelaki tua menyebalkan ini akhirnya mati. Pemuda itu menyentuh perutnya dan bersendawa nikmat. Entah kenapa, tapi semua orang bergidik saat melihat pemuda ini menunjukkan senyuman yang menyenangkan. Tepat ketika semua orang dikejutkan dengan kematian Hunsa, leluhur Yao dan Danta bertukar pandang dalam diam, lalu dengan cepat menyerang Hunsa dari kiri ke kanan seperti kilat. Mati! Kedua pejuang bintang 7 melepaskan serangan terkuat mereka pada saat yang bersamaan. Hari ini, mereka berdua akan sepenuhnya meninggalkan orang suci ketiga dari 4 orang suci iblis klan jiwa di dunia pengobatan. Deus! Dua kelompok cahaya energi yang sangat menyilaukan langsung meledak ke arah Huntu, dan fluktuasi mengerikan yang terkandung di dalamnya bahkan membuat Huntu menutup matanya dengan putus asa. Terlalu cepat, sangat terlambat, tidak, pembantaian jiwa. Hun Yan, yang terakhir dari 4 orang suci iblis, langsung bermata merah dan dengan panik bergegas menuju pembantaian Hun, tapi sayangnya ditahan oleh Lei Ba dan Huo Ling. Tuan Void menelan api. Di mana kamu berada? Apakah kamu benar-benar harus menunggu sampai keempat orang suci iblis mati sebelum kamu muncul? Hun Yan menyerang dengan ganas dan mengaum ke langit dengan kesedihan dan kemarahan. Tak terkendali, raungan seperti guntur yang teredam tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Bang! Bang! Raungan ini, yang berisi kemarahan yang tak ada habisnya, benar-benar menghancurkan pukulan terkuat dari pil obat dan leluhur Danta di tempat. Tak terkalahkan. Setelah melihat ini, nenek moyang Yaodan dan Danta tiba-tiba mengecilkan pupil mereka, dengan cepat menyerah pada pembantaian jiwa yang mudah diakses, dan dengan cepat mundur ke belakang. Wosh! Dengan teriakan tajam ini, api hitam yang tampak tak berujung dengan cepat melonjak keluar dari ruang hampa, lalu menyapu langit dan menutupi seluruh dunia, menutupi dunia kedokteran. Tampaknya ada singgasana gelap yang menjulang di atas langit api hitam, dan sesosok makhluk agung duduk di singgasana tersebut. Makhluk agung ini perlahan menundukkan kepala bangsawannya dan menatap semut di dunia bawah dengan ekspresi acuh tak acuh. Matanya tertuju pada leluhur Yaodan dan Danta yang baru saja mengepung Soltu, dan berkata dengan tenang, kalian berdua pantas mati. Telapak tangan makhluk agung yang wajahnya tidak jelas ini perlahan-lahan terulur, dan jari-jarinya yang ditutupi tanda hitam diarahkan ke bawah. Saat dia menunjukkan jari ini, ruang 10.000 kaki di atas kepala leluhur Yaodan dan Danta runtuh. Jari raksasa api hitam, sebanding dengan ukuran segunung obat, tiba-tiba membelah api hitam dan jatuh dari langit, jatuh dengan ganas ke arah pil obat dan leluhur Danta. Melihat kekuatan mengerikan dari jari ini, orang-orang kuat dari koalisi tiba-tiba menjadi pucat. Tak terkalahkan, pemimpin klan Yaodan dan Patriark Danta berada dalam bahaya. Apa yang harus dilakukan? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.